Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah menang atas namakan rakyat. Orang gak semua kok bakal milih Anda. Gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, dia kira dia siapa? Menang 2 provinsi aja ributnya minta ampun. Teriak-teriak kecurangan, demo sana sini. Disuruh buktiin di depan KPU, disaksi banyak orang, gak ada buktinya. Gak bisa membuktikan. Usul ke DPR ya. Usul. Tolong KPU diundang. Bikin aturan. Kalau yang kalah itu boleh ngulang. Iya. Dan syaratnya satu lagi. Gibran gak boleh ikut. 03 tetap ngotot kalau Prabowo menang curang. Oke, saya masyarakat dari NTT, saya akan bahas di sini. Kalau kalian tetap tidak terima Prabowo menang, itu urusan kalian, bukan urusan kami. Dan saya rasa yang teriak curang itu cuma masyarakat 16%, bukan sebagian masyarakat Indonesia. Kubu Pak Anies ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Anies Rashid Baswedan, capres dari Partai Nasdem atau Koalisi Perubahan, yang tentunya sudah kita ikuti sejak awal suksesi hingga pencoblosan pada 14 Februari lalu. Dan hasilnya seperti apa saya yakin kita sudah tahu berdasarkan keputusan KPU bahwa pemilu atau pilpres kali ini dimenangkan oleh paslon 02, yakni Prabowo Gibran. Namun keputusan KPU tersebut tidak langsung diterima, tetapi ya masih melalui proses gugatan yang dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Dan tepat hari ini tanggal 22 April ya, sementara berlangsung, mungkin saat ini kita menantikan keputusan final dari MK seperti apa. Namun di sini ada sedikit atau ada beberapa tanggapan dari para netizen yang memang agak sedikit kocak tetapi masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa Pak Anies terlalu berambisi untuk menjadi seorang presiden. Namun pendukungnya mengatakan bahwa sesungguhnya Anies tidak menginginkan dirinya untuk menjadi presiden, tetapi karena keinginan rakyat. Mungkin rakyat yang dimaksudkan di sini adalah rakyat yang 24% tersebut barangkali. Tetapi kalau diborong semua rakyat Indonesia itu sepertinya keliru. Dan hal tersebut ditanggapi oleh beberapa pihak, baik itu netizen dan juga para pengamat politik atau juga pengamat hukum tentunya. Dan dalam video-video ini kita akan saksikan bagaimana respon atau tanggapan kocak dari para netizen terkait dengan ungkapan baik Anies Baswedan maupun para pendukungnya yang sedikit nyeleneh, ya kira-kira seperti itu. Tetapi ya pendukung Anies tetap loyal hingga akhir dan bahkan berjuang sampai tiduran di depan KPU untuk melakukan orasi atau melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, menolak hasil KPU dan juga bahkan menuntut MK untuk melakukan yang namanya melakukan pembatalan, ya bahkan diskualifikasi paslon 02 dan meminta untuk pemilihan umum atau pilpres itu dilakukan ulang, dan dilakukan ulang tanpa paslon 02 tentunya. Dan hal ini ya saya yakin bahwa kita sudah tahu, tetapi akan lebih afdol lagi kalau memang kita kembali menyimak berbagai tanggapan dari para netizen terkait hal ini. Baik, sebelum kita masuk ke videonya,
terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dan bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Bagaimana respon ketidaksukaan dari seorang netizen terhadap tindakan yang diambil Anies dengan melakukan atau mengajukan gugatan ke MK, seolah-olah tidak menerima kekalahan dan menuntut 24% raihan atau perolehan suaranya juga, ya dia harus menjadi pemenangnya. Dan untuk itu kita saksikan atau mendengarkan apa komentar dari netizen berikut ini. Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah mengatasnamakan rakyat, orang gak semua kok bakal milih Anda, gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara, kami menuntut pemilu 2 kali, kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu bukan, Anda bener-bener tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai bener-bener, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka bener-bener menang dengan cara yang murni, Pak Prabowo menang dengan cara yang murni, berarti kita mau fitnah dia loh, nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita mau fitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Apa Pak Anies gak merasa berdosa, Pak, ngomong kayak begitu? Pasti nggak merasa. Ada beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Apakah gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang kita harus hormati. Benar. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener sudah kebelet dari presiden. Kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya, merasa enak gitu loh, jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Gue baru baca CNN tadi pagi bahwa Anies menuntut pemilu diulang. Wow. Oke, sebelum itu gue mau kasih tahu, di sini gue bukan pendukung Pak Wowo, ya. Gue bukan pendukung Pak Prabowo, sama sekali enggak. Gue pendukung Pak Ganjar Mahfud. Dan gue bukan pendukung kubu 02, sama sekali bukan. Disclaimer itu dulu ya. Sampai bawa 1000 kuasa hukum itu mau geruduk KPK, itu mau menggeruduk gedung KPU, MK. Bener-bener perang secara fisik atau perang mental. Masalah sengketa pemilu itu memang Bawaslu, Badan KPU, mereka memang sudah siapkan, ada tapinya. Itu sebenarnya dan kemenangan mutlak sang presiden lewat pemilu itu sudah diputuskan, dihukumnya lewat undang-undang kita. Dia bilang bahwa akhirnya DKI kembali ke tangan pribumi. Gila. Dan langsung itu jejak digital itu tersebar kemana-mana. Apakah nanti tidak ada efek sampingnya ketika pemilu 2 kali dibuat? Siapa bilang? Apa kalian siap nanti harga-harga tiba-tiba naik tanpa alasan? Harga bensin tiba-tiba naik dalam alasan. Of course, meskipun akan naik juga nanti pada waktunya. Apakah kalian bisa terima itu? Itu bukan anggaran kecil loh untuk mengadakan pemilu sampai ada 2 kali putaran. Lihat sampai sekarang, apakah ada suara dari PDIP untuk langsung maju? Yang bergerak duluan akhirnya siapa?
Pak Surya Paloh dan kawan-kawan, PKS, PKB, mereka yang duluan maju ke Dewan Rapat Paripurna untuk mengajukan hak angket tanpa PDI Perjuangan. Awalnya mereka menunggu lokomotif PDI Perjuangan di depan dan mereka di belakang, tapi PDI sama sekali nggak bersuara tuh. Mau dengan cara apapun kayak kalian menang. Ingat, yang kalian tanggung jawabin itu nanti ketika nanti kalian udah di liang kubur. Ya saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali, bawa 1000 pengacara, narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Anda tidak pantas orang negarawan ngomong seperti itu. Menebarkan apa ya? Menebarkan kebencian gitu loh. Jadi di kalangan pendukung Anda, lalu pendukung Anda mencoba untuk merasuki orang-orang lain dengan statement-statement Anda yang seperti ini. Kita bongkar sama-sama siapa yang paling kotor atau siapa yang main kotor di Menang 2 provinsi aja ributnya minta ampun. Teriak-teriak Ributnya kecurangan, benar-benar. demo sana sini. Disuruh buktiin di depan KPU, disaksi banyak orang, nggak ada buktinya. Nggak bisa Nggak bisa buktikan. membuktikan. Terus maunya gimana? Dikasih kesempatan ikut sidang, ya kan? Kalau ada kalau ada kecurangan, ya kasih lihat aja buktinya. Tapi nggak bisa kasih lihat. Semuanya gimana? Disuruh buktiin nggak bisa buktiin. Puasa demo, sahur, orang pengen hidup tenang gitu ya, puasa sahur gitu. Ini demo. Ide nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg 2024 berada di tangan 8 hakim konstitusi. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih Indonesia tercinta. Suara keadilan dengan saya Dr. Gideon kembali menyapa Bapak Ibu semua di hari Senin yang ini, tanggal 25 Maret 2024. Dan Bapak Ibu, kembali saya menyoroti ya tentang isi dari PAPU ke MK itu apa sih, supaya media-media ini, media sosial maupun media juga mainstream, janganlah menyesatkan rakyat dan jangan juga membodohi rakyat atau membodohi siapapun. Terkait dengan PAPU ke MK itu sesuai dengan Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003, maka dan sesuai dengan pasal 75 menyatakan bahwa permohonan ke MK itu menyangkut 2 hal Bapak Ibu. Jadi permohonan ke MK itu menyangkut 2 hal, bukan bicara tentang diskualifikasi calon, bukan bicara juga dengan pemilihan umum, bukan ulang, bukan bicara juga tentang hal-hal yang lain. Nah, 2 hal yang sudah dijelaskan dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PAPU terhadap Pilpres itu menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah di ayat pertama mengatakan adanya kesalahan dari pemilu, kesalahan dari perhitungan pemilu yang didapat. Artinya misalnya si paslon mengaku 16 juta, padahal suaranya 61 juta. Nah, yang kedua, akibat kesalahan itulah makanya dimohonkan supaya membatalkan hasil yang semula ditetapkan KPU dan juga mengajukan hasil yang baru menurut Pak paslon. Nah, 2 hal itulah Bapak Ibu yang dimohonkan ke MK. Jadi kalau bukti signifikannya tidak terjadi, bahwa juga pembuktiannya juga tidak kuat, bahwa selisih suara pun sangat jauh tinggi, maka nasib Pilpres Pileg itu bukan tangan hakim konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa apakah dengan selisih yang begitu besar saat ini para paslon pemilu tadi bisa membuktikankah kesalahan perhitungan tadi dengan juga selisih angka yang mau ditetapkan itu berapa. Nah, kalau itu bisa terjadi dibuktikan, maka akan terjadi nanti penetapannya adalah penetapan yang ditetapkan oleh MK. Tapi itu dibuktikan dengan dalil yang kuat, alat bukti yang kuat. Apakah dengan selisih suara yang sangat jauh besar ini, bisakah permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Dan oleh karena itu, nasib Pilpres dan Pileg sangat tepat kalau kita katakan ada di tangan MK. Kalau selisihnya kecil, bisa kemungkinan demikian. Tapi kalau selisih besar ini, permohonan PPU ke MK hanya permohonan masalah upaya hukum biasa saja. Jadi cerdas Indonesia, sedangkan pemungutan suara ulang tidak akan pernah terjadi dan bukan ranah MK untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebab pemungutan suara ulang sudah
disediakan ranahnya sebelum penetapan KPU, yaitu sesuai dengan pasal 372 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa pemilihan ulang itu dilaksanakan ketika ada komplain, adanya juga sengketa pemilu, maka pemilihan ulang dilakukan sebelum penetapan KPU ini. Jadi demikiannya Bapak Ibu, jangan mudah kita dibohongi atau mudah dipengaruhi oleh apapun. Permohonan PPU ke MK hanya menyangkut tentang perselisihan perhitungan suara yang salah, dan yang benar menurut pemohon berapa, itu yang baru ditetapkan. Oke Bapak Ibu, cerdas ya, Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Salam transformasi Bapak Ibu. Jangan lupa follow, like, share, dan komen saya, supaya kita sama-sama mencerdaskan bangsa, mengawal demokrasi, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dahsyat. Hari ini saya tertawa terbahak-bahak, guyu kepinggal-pinggal ketika membaca koran Jawa Pos ya, headline hari ini edisi Jumat 22 Maret 2024. Judul HL-nya itu Timnas Amin minta Pilpres ulang tanpa Gibran. Ya apa? Mimpi kali ya. Lucu ya. Jadi hari Kamis ya, lalu tanggal 21 Maret itu Timnas Amin ya, Anies Mohaimin itu mengirimkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan pemilu Pilpres ya, yang mereka mempermasalahkan di situ. Dan yang lucu, ini lucu banget ini yakin nih Sri Mulat ini kalah lucu ini. Jadi dalam permohonannya itu minta Pilpres diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dan pemilu ulang tanpa 02. Itu aja. Nah, ini baru benar, pemilu ulang tanpa 02. Jadi yang diulang itu 01 sama 03 untuk pilkades, sedangkan 02 itu sudah jadi presiden. Yang 01, 03 itu pemilihan RT ataupun RW. 01 minta pemilu ulang tanpa adanya Gibran. 03 meminta pemilu ulang tanpa adanya Pak Prabowo dan Gibran, alias mendiskualifikasi 02. Wah, seru nih. Padahal pihak 02 itu juga punya hak yang sama ya, yaitu dengan meminta mendiskualifikasi Pak Anies dan Pak Ganjar. Karena seperti yang saya sering sampaikan ya, bahwa kecurangan itu kan tidak hanya terjadi di 02, tapi 01 dan 03 juga melakukan hal yang serupa ya. Wah, ini jadi gimana nih kalau semuanya didiskualifikasi, terus harus ada calon baru dong. Ya ini wacana liar aja ya. Kalau 03 mungkin akan ngajuin Puan sebagai capres barunya. Kan Ibu Puan ya yang sebenarnya diinginkan PDIP. Sedangkan 01 karena Surya Paloh sudah kembali bersama Jokowi dan kemarin habis diprospek oleh Prabowo, kemungkinan ngajuin Kaesang kali ya. Nah sedangkan 02 karena Prabowo didiskualifikasi, terus ngajuin siapa nih? Menurut kalian siapa nih guys? Ini pihak yang kalah jalurnya sudah benar, menggugat ke MK. Ini udah bener, tapi janji ya, nanti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati loh. Nggak boleh nanti bilang MK nggak netral, MK pilih kasih, nggak boleh bilang begitu ya. Dulu Relkon kamu nggak percaya, terus sekarang gugat ke MK, udah bener, tapi janji apapun keputusannya MK harus dihormati dan mengakui kekalahan. Gitu, kayak petinju itu, kayak petinju. Namanya kompetisi itu kayak petinju, habis berantem, selesai berantem, berangkulan, damai kembali. Gitu dong calon presiden kok kalah karo petinju. Oke. Usul ke DPR ya, usul tolong KPU diundang, bikin aturan
Kalau yang kalah itu boleh ngulang. Iya. Dan syaratnya satu lagi, Gibran gak boleh ikut. Soalnya kalau dia ikut gua kalah lagi. Pokoknya harus diulang sampai saya menang. Bikin bahan tertawaan aja. Secara logika rakyat juga tahu 01 nggak punya kapasitas, sama 03 juga. Nah kalau Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo nggak punya kapasitas, ya, jadi gubernur di DKI gagal. Ganjar jadi gubernur di Jateng nggak punya prestasi, terus dicapresin, terus suruh rakyat milih mereka. Enak aja. Saya juga jadi rakyat juga tahu, rakyat kita udah pinter. Makanya Anda bisa lihat, tolong deh sadar kenapa sih rakyat ini kan udah tahu siapa yang punya kapasitas, cuma Prabowo dan Gibran. Lagian kemarin Gibran dicemooh, belimbing sayur, asam sulfat, anak ingusan, dibully, dihina. Nggak taunya unsur kemenangannya Prabowo ada di Gibran. Nah lo, makanya hati-hati, jangan menghina anak muda. Bahaya. Ya, dunia ini sekarang dunia anak muda. Jadi kalau yang tua nggak punya kapasitas, jangan coba-coba jadi bahan tertawaan. Paham gak sih? 03 tetap ngotot kalau Prabowo menang curang. Oke, saya masyarakat dari NTT, saya akan bahas di sini. Kalau kalian tetap tidak terima Prabowo menang, itu urusan kalian, bukan urusan kami. Dan saya rasa yang teriak curang itu cuma masyarakat 16%, bukan sebagian masyarakat Indonesia. Buat 03 saya kasih tahu apa rahasia Prabowo makanya menang. Dia pergi ke NTT, dia ingat dalam otaknya, saya harus ninggalin apa di NTT supaya orang NTT ingat saya. Dia bangun universitas di situ, Universitas Pertahanan antara Atambua dan Timor Leste. Ketika dia berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, dia berpikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa ke orang NTB ini supaya mereka ingat saya. Dia bor air di situ. Di Sumbawa ada 16 titik, sehingga orang Sumbawa tidak akan lupa jasa Prabowo, bahwa ini adalah jasa Prabowo. Terus dia berkunjung ke Yogyakarta, dia berpikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa buat orang Jogja supaya orang Jogja ini tidak lupa jasa saya. Dia bor air juga di Jogja, ada 11 titik di Gunung Kidul. Dia berkunjung ke Maluku, dia berpikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa buat orang Maluku supaya orang Maluku ini tidak lupa jasa saya. Dia bor air juga di Maluku, di Kepulauan Moa ada 15 titik. Begitu. Bukan karena pencitraan, hari ini peluk rakyat doang lalu upload. Wow, dia baik sekali dengan rakyat. Prabowo tampil apa adanya. Dia biasa naik mobil, dia tidak pura-pura, dia tinggalkan mobilnya lalu naik becak ketemu rakyat hanya untuk dibilang dia merakyat. Prabowo tidak seperti itu. Dia tampil apa adanya, dia tidak mau membodohi rakyat. Dia biasa naik mobil, tetap naik mobil. Dia tidak mau ganti dengan becak hanya untuk mengelabui masyarakat. Selanjutnya, ketika Prabowo berkunjung ke madrasah, dia berpikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa di sini supaya orang madrasah ini tidak ingat dengan saya. Dia beli belasan mobil ke madrasah untuk belanja-belanja ke pasar di pesantren. Jadi orang pesantren ingat, oh ini mobil beli Prabowo. Jadi mereka ingat oh jasanya. Terus di Medan, walaupun di sana kala ya, dia sumbang 3 uang miliar untuk masjid, belasan mobil ambulan di sana. Begitu. Terus dia ke sini, berkunjung ke nelayan. Dia pikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa ke nelayan ini supaya mereka ingat saya.
dia kasih bantuan kapal buat nelayan. Jadi dia kesini lagi, terus dia pikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa di daerah ini supaya mereka ingat saya. Nah, dia bagi traktor untuk petani dengan bibit tanaman. Ketika dia berkunjung ke daerah sini, dia pikir juga dalam otaknya, saya harus ninggalin apa di sini supaya orang-orang ini ingat jasa saya. Nah, dia kasih modal usaha di situ. Ketika dia berkunjung ke daerah ini, dia pikir juga dalam otak kecilnya ini, saya harus ninggalin apa di sini ya supaya orang-orang ini tidak lupa dengan saya. Nah, dia renovasi puluhan rumah warga dari Gerindra. Prabowo hasil sekarang itu karena dia ada tanam jasa di mana-mana, bos, bukan karena hasil curang. Prabowo tampil apa adanya. Dia tidak mau membodohi rakyat. Dia tinggalkan mobil mewahnya lalu naik becak untuk ketemu rakyat. Oh tidak, dia tampil apa adanya. Selanjutnya, kalau politik kita awalnya sudah nyinyir, sudah nyerang secara personal, sudah menghina orang, pasti hasilnya tidak akan berhasil. Sebelumnya, pendukung dari 03 selalu menghina Prabowo. Cap kaki tiga lah, jalannya pincang lah, padahal mereka tahu dia korbankan kakinya untuk Indonesia. Tapi mereka tidak mau peduli itu, yang penting mereka nyinyir Prabowo. Sebelumnya juga mereka nyinyir. Satu kata buat Prabowo, mereka dengan jawab dengan sinis, pengurus kuda yang baik. Wow, terima, telan. Nah, inilah hasil dari nyinyir kalian. Prabowo menang. Jadi menurut saya pribadi, kalian 1000 kali teriak curang ataupun juta-juta kali, yang percaya dengan kalian teriak curang cuman masyarakat 16%. Sebagian masyarakat Indonesia bahwa inilah pemilu hasil sah, bukan hasil curang. Salam pakai ini. Hanya 45 orang tim pembela Pak Prabowo Gibran melawan 1000 pengacara pembela paslon 1, paslon 3. Kita lihat. Saya yakin yang menang adalah yang 45 orang dibanding 1000. Ya. Jadi kalau sudah menang di MK, jangan ngomong lagi nggak sah, jangan ngomong lagi curang, ya. Gentleman dong, negarawan dong, ya. 1000 pengacara pembela paslon 1, paslon 3. Kita lihat apa yang mereka bisa perbuat. Ya, kata Pak Hotman Paris Hutapea, jangan jadi pemohon yang cengeng. Semakin hari semakin lucu dan gemes saya. Saking gemesnya itu kepengen ngeludah gitu kan. Yang satu minta dan menggugat pemilihan ulang si Prabowo tuh tanpa si Gibran. Terus yang satunya lagi minta si Prabowo tuh nggak usah ikut pemilihan. Lah, situ waras ya, masih waras kan? Masa ikut demokrasi nggak siap kalah gitu kan? Terus teriak sana sini katanya curang, disuruh tunjukin bukti nggak ada, ditanya apa jawab apa. Idih, ada juga orang macam kayak gitu ya. Ini nih orang kayak gini cocoknya jadi apa ya? Nanti kalian komen aja ya. Kubu Pak Anies ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK, tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya, dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar, pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies untuk pemilu ulang, untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara satunya sudah jelas Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo tidak boleh ikut lagi pilihan. Begitu. Jujur saya tuh bingung. Saya tuh benar-benar bingung sama pendukung 01 ya. Tim 01 terutama yang kekeh sekarang katanya mau gugat ke MK dengan ribuan pengacara.
Saya pribadi berpikir yang bodoh nih ya, yang tidak sekolah tinggi, yang tidak kuliah, yang bukan orang kota, yang bukan selebriti, yang hanya rakyat jelata, saya bisa berpikir ya begini, misal nih 01 menang di persidangan MK misalnya, menang dengan segala alasan, tapi pada akhirnya rakyat jualah yang akan memilih. Apakah yang sudah memilih 02 akan memilih 01? Enggak lah. Kalau buat saya sih, pertama, kalau misalnya mau ada diskualifikasi, harusnya diskualifikasi itu Ayo minta diskualifikasi kok sesudah pemilu dan hasilnya menang. Kalau minta diskualifikasi ya pas waktu awal-awal pencalonan presiden lah, sampai debat 5 kali tuh gunanya apa? Lah nyatanya ya sudah memberi nilai jelek. Lah memberi nilai jelek kan karena apa? Kepedean pasti menang. Lah ini kalah kok minta yang menang di DES itu apa? Itu apa akal setnya dipakai? Lah wong pas debat aja dengan enaknya mengasih nilai sembarangan. Aduh payah minta DES. Oke lah, kita setuju diadakannya pemilu ulang dengan pasangan Prabowo Gibran tidak boleh ikut kontestasi pemilu ulang ini. Tapi dengan catatan ya, jika nanti hasil dari pemilu ulang ini suara golput lebih dari 50%, bisakah pemilu ulang dianggap batal dan kemenangan tetap diberikan kepada Prabowo Gibran? Dan karena tidak ada pemenang antara Amin ataupun pasangan Ganjar Mahfud, siapkah pasangan Amin atau Ganjar Mahfud mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan untuk mengadakan pemilu ulang ini? Karena kalau suara golput lebih dari 50%, berarti kan rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju diadakannya pemilu ulang dan menyetujui Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Mungkin itu jauh lebih baik daripada ribet-ribet ini ya. Anies dan Pak Ganjar menggugat kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Katanya Mas Gibran tidak layak menjadi cawapres karena umurnya masih di bawah 40 tahun. Masih bocil. Kenapa tidak protes sebelum Pilpres atuh Bapak? Kenapa? Karena kemarin kan Bapak pikir Gibran itu anak nggak tahu apa-apa ya kan? Belimbing sayur, pelangak-pelangok, ya kan? Anak baru gede, anak masih ingusan. Nah, sekarang setelah dia terpilih baru kalang kabut. Bapak Anies sama Bapak Ganjar lapor ke MK, ya kan? Bansos sekarang dijadiin alasan kecurangan. Pak Anies dengarkan, bansos itu untuk semua kalangan Pak. Contoh saya tidak dapat bansos, tidak dapat bantuan apapun ya, tapi saya tetap nyolok nomor 2 Prabowo. Dan tetangga saya ada yang dapat bansos tapi dia coloknya nomor 3. Sekarang kalian pengen Pilpres diulang dan tidak tanpa Mas Gibran dan Bapak Prabowo, cuma ada 2 ya kan paslonnya, paslon 1 dan paslon 3. Aduh, beli negara serangan sono, beli negara sendiri sono ge, pada nyapres kalian berdua itu. Terus kata Pak Ganjar katanya suara 02 itu sebetulnya tidak ada, 0. Ini Pak Ganjar yang gak waras Pak. Nah kami ini berbondong-bondong ke TPS Pak, tangan dicelupin tinta. Kami ini ada, bukan goib, nyata Pak kami ini. Terus bukan goib. Kalau paslon 2 suaranya kosong, berarti Bapak Prabowo sama Papa Gibran juga nyoblos 03 gitu. Pilpres 2024 mau diulang, mau diputar berapa kali putaran juga tetap bakal Prabowo yang menang. Mungkin akan lebih besar menangnya suaranya Bapak Prabowo kalau sampai diputar ulang, putaran terus. Sudahlah Pak Anies, sudahlah Pak Anies, sudahlah Pak Ganjar, sudah terima aja legowo ya Pak. Kalau udah kalah aja Pak. Bye. Kalau mau membahagiakan Bang Refli dan Pak Henry, sebenarnya cukup dibaca putusan 90. Putusan 90 yang membuka ruang Mas Gibran bisa maju secara ajaib. Kenapa dengan putusan ini? Di putusan ini ada 4 hakim konstitusi yang dissenting opinion.
tidak sepakat proses pencalonan itu. Ini sudah modal kalau dari 8 hakim yang ada. Jadi setidak-tidaknya Bang Refli, Pak Henry 50-50. Kalau mau membahagiakan Pak Otto dan Bang Natalius, ternyata 50-50 juga. Bagaimana menyelesaikan pangkal balanya karena ada seorang paman, lalu dia dikenakan sanksi dan tidak boleh sidang. Ambruklah perlindungan konstitusional kita, karena kalau 4-4 tidak ada putusan. Bagaimana kalau 4-4-nya bertahan? Sampai kapan kita bisa menemukan keadilan kepemiluan kita? Padahal penting. Mohon maaf, Prof. Otto, kalau ini dibiarkan, besok-besok solusi pemilu presiden kita dan pemilu-pemilu lainnya di Mahkamah Konstitusi, penyelesaiannya cuma satu, yaitu curanglah sehabis-habisnya. Karena itu akan sulit dibuktikan di MK, dan MK akan melegokan kecurangan itu untuk Anda menang. Kalau Mahkamah Konstitusi mengikuti apa yang dalilnya Bang Henry dan Refli misalnya, 1-3 misalnya, maka kita mesti memaksa diri untuk mengubah pemahaman kita dari segi ilmu hukum tentang konsep kompetensi. Absolutely. Kita sarjana hukum semua, ini lawyer senior semua. Bang Otto sama Bang Henry senior, Bang Kanye senior. Yang dimengerti mengenai kompetensi adalah batas jangkau. Kompetensi absolut, ya perkara perceraian orang muslim jangan bawa ke peradilan agama, jangan bawa ke peradilan perdata. Batas. Jadi kalau ini ditembusi, maka setidak-tidaknya dalam hukum tata negara harus kita ubah perspektif kita, suka atau tidak, senang atau tidak. Satu, dari sepenuhnya soal ilmu hukum, tidak lagi soal praktis, karena ini pasti putus. Hanya ada 2 kemungkinan, tolak, kabul. Jadi mari kita bicara konsekuensi ilmu hukum yang akan keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Satu, yang kedua, bola-balik kita kan sudah berkali-kali di mana-mana hasil proses kualitatif itu doang. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi, atau begini, kita bayangkan misalnya Mahkamah Konstitusi masuk sampai pada apa yang diminta oleh Bang Henry dan Refli gitu, 1-3 misalnya, maka konsekuensinya kita mesti mengubah tafsir kita mengenai term tentang hasil yang selama ini 2014 kan Refli dukung Pak Jokowi waktu itu. Saya masih dukung, saya tetap dukung Jokowi. Prabowo. Saya ngomongin kalkulator di depan Mahkamah Konstitusi. Saya bilang ini Mahkamah Angka, Mahkamah kalkulator. Mahkamah ini tidak beda dengan toko-toko warung-warung di pinggir-pinggir jalan, tambah kurang sama dengan. Cuma itu doang kok dari dulu tuh. Dan karena itu pada waktu itu saya berpikir nggak begitu, tidak begitu. Dengan yang sekarang argumentasi sekarang ini pasal 22C itu adil, macam-macam itu deh. Dan saya bilang karena hasil itu tidak jatuh dari langit, dia lahir melalui sebuah proses, maka prosesnya yang tidak beres mesti dicek. Argumentasi pada waktu itu. Cloud ditolak bang pada waktu itu. Nah kalau sekarang dia mengubah perspektif, maka selain kita memang mesti ubah cara tafsir kita Mahkamah Konstitusi tidak bisa datang dengan cara dia berargumentasi dalam begitu banyak putusan sekarang ini. Dia mesti ubah perspektif yang cukup hebat. Dia mesti sajikan satu perspektif ilmu hukum yang hampir tak terbayangkan, yang untuk ukuran normal ini harus kita bilang mengagumkan. Hanya itu yang bisa membenarkan kalau dia keluar dari term tentang atau teks atau norma tentang hasil itu. Sebab apa? Karena hasil itu memang dari awal perdebatan pasal 24C itu memang bicara angka. Jadi kalau dia keluar dari situ, memang mesti diubah perspektif. Ini sepenuhnya ilmu hukum, tidak lagi soal praktis. Ya. Pakai hukum apa? Diskualifikasi siapa? Saya tanya. Diskualifikasi siapa? Gibran? Hah? Atau dua-dua semua? Hah? Pakai hukum apa? Tidak ada hukum itu di Pilpres. Anda pakai hukum apa? Ngarang-ngarang. Jangan satu waktu harus, kalau Anda orang itu kalau sudah kelewatan kan marah orang. Begitu kan? Mahkamah Konstitusi ini kan sudah dikritik-kritik orang juga nih. Kan kalau dalam satu persoalan ini terus Anda
bertindak aneh-aneh. Lama-lama orang bersatu udah bubar aja nih. Bubar ngampang ubah undang dasar dan bubar. Bang, masa orang sejago Bang Mulia Lubis, orang sejago Bang Henry Yoso ya, orang sejago siapa misalnya Refli Harun gitu misalnya, Iya. Ahmad Yani teman abang, masa nggak? Ini kan hal yang basic nih yang abang ngomong nih tadi bang. Maksud gua apa yang bikin? Tapi begini apakah aja. ini aja ini soal sudut pandang begitu ya, soal sudut pandang dan titik tolak tafsir, bisa saya bilang begitu. Sehingga oke, kita hormat aja, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya kan perselisihan itu diperiksa oleh hakim dan hakim akan menentukan sendiri. Oh, ini mereka itu masuk akal, ini tidak masuk akal gitu ya. Mengapa masuk akal? Karena hukumnya begini, faktanya begini gitu. Nah, kalau di cara berpikir di hakim itu kan persis seperti ya, kita ada premis mayor, ada premis minor. Premis mayor itu bertolak dari teks undang-undang, minor itu di fakta-fakta. Oh, undang-undangnya begini, faktanya begini, kesimpulannya begini. Nah, gitu lah kira-kira gitu. Jadi sudahlah, kita hormat aja, permudah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang diberikan koreksi ataupun juga diberikan komentar agak sedikit miring atau komentar negatif terhadap tindakan yang mereka lakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan di MK dan bahkan mengajukan untuk didiskualifikasi paslon 02 atau tetap maju, tetap Gibran yang ditiadakan. Memang pengajuan ini bagi banyak orang adalah sesuatu yang lucu dan itu sudah ditanggapi, dan bahkan ya netizen tadi memberikan komentar yang luar biasa. Bahkan mereka kecewa karena ya kami 96 juta orang yang hari itu memilih Prabowo Gibran kok dianggap nol, lalu kami ini makhluk goib atau manusia. Dan itu memang suatu ungkapan yang sudah kesal luar biasa akibat tindakan yang dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Baik sahabatku sekalian, barangkali ada yang mau di komentari, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan mohon maaf ya, mungkin review video kali ini agak sedikit jadul karena ini memang berita-berita yang sudah terlampau atau sudah lewat ya, kita sudah ikuti, tetapi saya mereview ini guna mengingatkan kembali akan ya tindakan-tindakan lucu yang pernah diambil oleh paslon 01 maupun 03 dalam Pilpres. Kalau Pilpres lalu protes, sebelumnya diam-diam saja, ketika kalah dulu baru protes ya. Mungkin mereka berpikir tanpa mereka protes dari awal juga toh pada akhirnya Prabowo Gibran akan kalah. Ternyata di luar dugaan 96 juta penduduk justru memilih paslon 02 ini. Dan disitulah mereka kaget, tapi sudah terlambat. Mau tidak mau ya merengek-rengek untuk mengajukan agar salah satu atau agar Gibran out ataupun dua-duanya out dan dilakukan pemilihan ulang. Baik, demikian saja untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.